Terima kasih Bapa, karena hari ini kami benar-benar disegarkan melalui pujian yang dinaikkan. Engkau berfirman bahwa Engkau berkuasa memindahkan gunung-gunung. Dan kami akan melihat dan terus melihat betapa dalam masa ini Engkau sanggup memindahkan gunung-gunung persoalan hidup kami. Berkati setiap kami yang mendengar, baik yang di dalam gedung maupun Tuhan yang ada di rumah, di jalan-jalan di kota Jakarta ataupun di luar kota. Terlebih sekarang Tuhan, ada banyak jemaat yang sedang berkumpul di Nias. Hari ini nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi lewat firman ini. Firman-Mu berkuasa, memberikan kekuatan baru, memberikan penghiburan, menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Kami nyatakan kuasa firman ini menjamah setiap orang yang ikut mendengarnya. Kapanpun dia melihat, mendengar khotbah ini, kuasa Tuhan bekerja. Kami sambut firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Kami larang roh jahat bekerja ketika firman ini disampaikan. Darah Yesus menguduskan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silahkan duduk saudaraku. Saya sapa semua jemaat yang ada di rumah atau di jalan, khususnya di Nias. Shalom. Saya sukacita mendengar semangat dan iman saudara. Betapa saudara merindukan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan saya nyatakan saudara, mulai hari ini engkau tahu bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahwa apapun persoalanmu, tidak ada sesuatu yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Hari ini saudaraku, kita dikasih tema dari gereja kita oleh Pastor Dika tentang memberi yang terbaik. Supaya sikap hati untuk memberi menjadi salah satu sikap yang dimiliki tiap orang percaya. Seorang janda miskin yang diumpamakan dalam Alkitab memberi melalui kekurangannya. Namun Tuhan berkenan atas pemberiannya dan sampai hari ini pemberiannya diingat. Nah, oleh karena itu saya akan bacakan firman tersebut buat kita semuanya. Saudaraku, mari buka Lukas pasal 21 ayat 1 dan 4. Lukas pasal 21 ayat 1 dan 4. Saya akan memberikan beberapa contoh soal memberi. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudaraku, sebentar. Mata uang 2 peser ini, saya membaca tadi malam suatu sumber teologia, dikatakan bahwa mata uang yang diberikan janda ini adalah terdiri dari sebuah koin yang disebut koin Alexander Janus. Pada waktu pemerintahan Alexander Janus, yaitu sekitar tahun 103 atau sampai 76 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus Kristus sudah ada koin ini. Loh, kok bisa masih berlaku di zamannya Yesus? Iya,
Dia berlaku karena koin ini terdiri dari perunggu. Jadi kalau dihargai sekarang harganya itu sangat kecil saudaraku. Koin perunggu ini harganya mungkin sekitar 1.750. Nah sama lah itu kayak orang-orang di sini yang ngasih persembahan 2.000 perak. Ya, gak apa-apa saudaraku. Kalau memang 2.000 kemampuanmu sesuai dengan imanmu, 2.000. Tuhan tidak pernah ngomel, tidak ngedumel, tidak melihat jumlah. Tetapi dia melihat hatimu yang memberi dengan ikhlas tanpa paksaan, sukacita. Nah masalahnya Tuhan tidak melihat jumlah, tapi dia melihat ya iman daripada wanita ini. Sekalipun itu tinggal segitu uangnya saudaraku. Tapi itu buat makan dia. Makan dia yang terakhir. Kenapa dia bisa memberikan apa yang terakhir untuk nafkahnya? Ini menunjukkan janda ini percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menolongnya. Dia percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti dan makanan saja, tapi hidup dari perkataan janji Tuhan. Amin saudaraku. Berbagai-bagai cara orang percaya memberikan persembahan. Tetapi persembahan ini tidak luput dari yang namanya pengorbanan. Ketika Tuhan ke bait suci, dia lihat juga banyak orang membawa uang berjuta-juta, koin-koin emas mungkin. Tapi mereka memberi dari kecukupan atau kelebihannya. Tetapi yang satu koin perunggu yang isi 1.700 ini, 2.000 perak ini, begitu menarik perhatian Tuhan. Karena dia bukan melihat jumlah uang di dompetmu. Karena uang, semua harta kekayaan adalah miliknya. Jadi saudara pun jangan ada yang ribut karena harta, karena uang, karena semua itu sanggup Tuhan berikan. Tetapi dia melihat hati. Nah saudaraku, janda ini dilihat Tuhan memberi dengan hati yang ikhlas, penuh kasih kepada Tuhan. Itulah salah satunya kepercayaannya kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi saudaraku. Suami saya memiliki seorang teman ketika bekerja di pegawai negeri. Menurut suamiku, ya bapak ini tidak terlalu bagus kerohaniannya, hidupnya terlalu bebas lah intinya. Tiba-tiba beberapa waktu yang lalu dia mengalami stroke. Dia seorang yang kaya, bekas pejabat, cukup terpandang di klannya. Lalu dia menangis memohon kepada Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa, ampunilah dosaku. Jika Engkau membuat aku sembuh, aku mau datang ke gereja. Aku akan merendahkan diriku, aku akan ngelap dinding gereja, kaca gereja. Mungkin buat kita ini tidak terlalu seberapa, tetapi buat seorang pria yang sombong, ini mungkin cara dia yang dilihat Tuhan dari hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Lalu bapak ini membeli handuk yang bagus, yang baru. Dia nggak mau membawa kain lap. Ini saudaraku, hatinya ini loh. Dia ingin menghargai rumah Tuhan. Dia pergi ke gereja itu, dia ajak salah satu cleaning service di gereja itu membantunya. Dia betul-betul membersihkan. Dia benar-benar disembuhkan oleh Tuhan. Dan karena mujizat ini, akhirnya dia sekarang berani bersaksi terus tentang Tuhan.
Saya berdoa, saya percaya Bapak ini akan menjadi seorang pemberita Injil yang efektif karena dia mengalami kuasa Tuhan. Lihat, tidak ada sesuatu yang mustahil buat Tuhan. Amin saudaraku. Nah, saya secara pribadi mau bersaksi buat saudara tentang persembahan. Waktu itu saya masih gadis. Saya baru kerja. Lalu saya berani meminta izin untuk kos. Nah, saya di satu sisi harus mengirim uang kepada orang tua saya, separuh dari gaji saya untuk membayar waktu itu. Papa saya meminjam uang di bank BRI di kota kami. Lalu papa saya diumum mau disita tanah. Saya bersedia membantu papa saya mencicil separuh dari gaji saya. Setiap bulan saya kirim. Puji Tuhan, utang itu lunas. Tapi prosesnya, bayangkan saudara, saya masih kerja 2 bulan. Gaji saya juga masih job training. Waktu itu saya ingat 84.000 gaji saya. Saya kasih 50.000 ke ayah saya. 34.000 itulah untuk makan dan ongkos saya dan tidak cukup. Ini tahun 85 saudaraku. 85 apa 84 ya, 85. Ya. Jadi uang 84.000 zaman dulu, 34.000 itu harus saya bisa. Suatu hari, seminggu sebelum gajian, kami gajian sekitar tanggal 27. Jadi sekitar tanggal 22, hari Minggu. Saya mau ke gereja di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Gereja Ayam. Saya kos di sekitar Manggarai, Jalan Gembira dekat Kuningan sekarang, dekat Tokopedia sekarang. Saudaraku, saya kos di sana. Saya harus naik bus. Nah, ongkos waktu itu mungkin sekitar 500 perak. Sampailah saya di gereja. Setelah khotbah, karena saya gereja sore, saudaraku, setelah khotbah dikatakan memungut persembahan. Saudaraku, ketika dipungut persembahan, saya ngelihat wajah-wajah para penetua. Ada juga penetua itu yang sambil ngeliatin. Karena di zaman itu saudaraku, banyak juga jemaat yang nakal. Ketika memberikan persembahan, dia juga mencuri uang dari kotak kantong persembahan tersebut. Nah, kadangkala kita malu kalau persembahan kita kecil. Nah, waktu itu uang saya tinggal 500 rupiah. Saya bergumul. Kalau saya kasih ini, ongkos saya pulang apa? Saya harus jalan kaki dan saya pakai high heels. Dan sudah malam, mungkin sekitar jam 9 malam. Dan waktu itu di daerah sekitar Kuningan itu sepi dan seringkali ada orang dirampok mengalami kecelakaan di situ. Saya berpikir. Lalu saya berpikir lagi, besok makan apa saya? Iblis itu menaruhkan fakta-fakta yang memang betul keadaan saya tidak punya uang, saya butuh uang untuk ongkos, saya butuh uang untuk makan. Tetapi saya berdoa, Tuhan, kayak ada suatu pergumulan bergemuruh kayak badai di dalam dada saya. Pertama saya malu kalau nggak ngasih persembahan. Tapi malu ini bisa saya tengkinglah, bisa saya elakkan. Tapi bagaimana soal ongkos saya? Ada suatu kekuasaan, ada pertempuran di hati saya. Saudara jangan anggap enteng uang 500 rupiah. Karena kalau seperti itu tinggal itu nafkahmu, itu tidak mudah saudara melepaskan itu. Kalau saudara seorang konglomerat punya uang miliaran di bank, ngasih 100 juta tidak bikin sakit. Tetapi kalau cuman itu dan kau butuh saat itu tidak mudah. Saya mengalami pertempuran dalam jiwa saya. Dan kemudian saudaraku, ada suara di hatiku. Jika kau ada dibisikkan gini di telingaku,
Udah gini aja, pura-pura aja taruh tanganmu di atas kantong persembahan itu. Tapi ada roh Tuhan dari dalam. Ngapain kau datang ke gereja kalau akhirnya kau berbuat dosa? Kalau akhirnya kau munafik, kalau akhirnya kau harus berbohong. Iya ya, saya pikir seperti itu. Nah, kalau saya akhirnya memilih misalnya untuk ongkos saya tidak berdosa. Tetapi roh Tuhan mengatakan seperti ini. Apa arti daripada perkataanmu bilang bahwa engkau percaya kepadaku, bahwa engkau mengasihi aku. Tapi untuk mengorbankan 500 perak, untuk mengorbankan kau berjalan 3 kilo, kau tidak sanggup. Lalu akhirnya saya katakan, Tuhan, aku benar-benar mengasihimu. Apapun yang terjadi, aku akan kasih persembahanku. Dan saudara tahu, ketika lewat kantong persembahan ini, saya taruh dengan mantap dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, sebab engkau menang di dalam hatiku. Saya kasih persembahan itu. Dan saya merasakan seperti ada suatu nyanyian di dalam hati saya. Ada nyanyian yang bersorak-sorai. Seakan-akan surga ditaruh di hatiku. Ada malaikat-malaikat yang menyanyi di hatiku mengatakan, terpujilah Tuhan sebab engkau menang. Iblis itu bisa menutupi pikiran kita, ingatan kita. Lupa akan mujizat, lupa perlindungan Tuhan, lupa akan kuasa Tuhan. Maka perlu saudara berdoa, apapun tindakanmu, baik atau buruk, minta pertolongan dari Tuhan supaya engkau dicegah berbuat dosa. Lalu saudaraku, bukan minta izin kepada Tuhan supaya kau diberkati berbuat dosa ya, jangan salah ngerti. Kita berdoa supaya Tuhan mencegah kita berbuat dosa, memberi kita kekuatan memilih jalan yang lurus dan benar. Lalu saudaraku, saya pergi ke tukang nasi uduk. Saya belum ngomong, langsung mereka menyambut saya dengan sukacita. Saya sudah make up rapi, udah kayak artis mau ke kantor. Saudaraku, tiba-tiba Mbak sambil dia ngelirik tetangganya sebelah. Oh, ini pelangganku hebat pikirnya. Mbak mau makan apa? Mau makan apa? Mau dibungkus? Mau makan di sini? Pokoknya saya diservis. Terus pas saya bilang bayarnya nanti ya. Saya tidak mau bohong tapi nanti saya bilang seperti itu saudaraku. Tidak apa-apa, gak usah. Langsung dikasih sambil dilihat kirinya. Dia ngelihat gak tetangga sebelah nih bahwa sekarang pelangganku orang bank. Pikirnya seperti itu. Saya dikasih tempe bacem, tahu bacem sama nasi uduk saudaraku. Sampai di rumah saya bersyukur, saya angkat nasi ini. Saya bagi 3. Sepertiga saya makan saat itu. Sepertiga untuk makan siang. Sepertiga untuk sore. 1 bungkus. Saya mengucap syukur, yang penting ada alas perutku. Saya senang, saya bawa nasi ini. Tiba-tiba saya lupa dibuat Tuhan itu, saya lupa saudaraku. Loh, saya kan naik bus. Harus pakai ongkos. Saya nggak punya uang. Begitu gampangnya timbul lagi di otak saya berpikiran. Setan itu membuntuti saya, mengikuti saya. Udah, kamu kan cantik. Kamu kan rapi. Nanti ngomong aja sama kondektur bus bahwa dompetmu ketinggalan di kantor. Nanti mereka pasti percaya kamu cantik ini, nanti pasti supir dan kondekturnya juga pasti tidak akan. Tapi aku takut diteriaki gitu kan. Lalu saya berdoa lagi, saya kembali lagi ke kosan saya. Tuhan, saya mau berangkat ke kantor, ongkos saya tidak ada. Tuhan tolong saya, lembutkanlah hati kondektur ini supaya saya tidak dipermalukan. Saya bilang gitu, karena dekat antara kosan saya ke jalan raya saudaraku. Sampai saya di bus, sambil saya berdoa terus berdoa. Saya berdoa terus, tiba-tiba orang-orang pada masuk. Sang kondektur pas lewat, saya mau bisikin, mau bilang supaya saya tidak dipermalukan, mau bisikin, maaf bang, uang saya nggak punya, nanti kalau kita ketemu besok saya pasti bayarkan lebih, mau ngomong seperti itu. Tiba-tiba saya colek kondektur ini,
Tiba-tiba kondekturnya, udah mbak, udah dibayar, udah dibayar. Saya pikir ya, siapa yang bayarin saya nggak berani ngelihat ke belakang. Belum saya ngomong apa. Tiba-tiba saya beranikan ngelihat ke belakang tempat duduk saya agak di tengah. Tiba-tiba ada laki-laki bilang gini, rupanya dia teman sekantor saya, dia messenger di kantor saya dan saya tidak mengenal, belum mengenal, tapi dia mengenal saya sebagai anak baru di kantor itu, saudaraku. Saya tidak dipermalukan, saya turun, lalu kami bareng dengan turun dengan teman, Mas kok bisa bayarin saya? Loh kita kan sekantor, kebetulan tadi duluan dari saya dengan rendah hati mengaku bahwa ini mujizat Tuhan, ini adalah pertolongan dari Tuhan. Rupanya bapak ini ngaku, terlalu ngada-ngada, cuman ongkos 500 perak, masa gitu aja. Dia bilang gitu dan dia katakan, tahu nggak kamu, rumah saya sebenarnya di Pulau Gadung, tapi salah saya naik bis. Saya salah naik bis, terbawa ketiduran sampai ke Manggarai. Jadi aku dari Manggarai naik bus ini tadi ke Blok M. Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Jangan rancang yang jahat. Ketika engkau memberikan persembahan yang mungkin sampai membuat engkau hampir tidak makan, hampir bahaya. Tapi ketika kau berikan persembahan karena percaya kepada Tuhan, menghormati Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan, bukan soal jumlahnya, tapi yang terbaik. Tuhan akan campur tangan dalam hidupmu, membuka air dari batu yang kering, mengirim roti lewat burung gagak. Engkau tidak akan kelaparan, engkau tidak akan kekurangan. Saudaraku, gak sampai di situ. Luar biasa cara Tuhan menolong saya. Saya tidak dipermalukan dan teman saya ini pun ngelihat penampilan saya oke, dan gak berpikir saya tidak punya uang. Ya sudah, saya selamat. Tapi sampai di kantor, saudaraku, saya melayani seorang nasabah yang kebetulan satu kampung dengan saya. Dia menjadi salah satu direktur di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Dia datang untuk membelikan zaman dulu travel check untuk pergi ke luar negeri urusan dinas. Saya kebetulan di bagian valuta asing, saya melayani penjualan travel check ini. Saya sapa karena memang saya diajari orang tua saya harus hormat kepada orang tua. Kami orang Batak dididik mempelajari silsilah persis kayak orang Yahudi. Jadi kalau marga ini, marga itu, saya harus tahu memanggilnya apa. Saya memberikan sebutan penghormatan, yaitu bapak tua kepada nasabah saya ini. Setelah saya selesai, saya bilang dalam bahasa daerah saya, dengan ramah, saya layani dengan baik dan cepat. Saya bilang, selamat jalan. Semoga apa yang diurus di Amerika bisa sukses ya bapak tua. Saya bilang oke, mau lihat katanya. Lalu turun dia ke bawah, dia titipkan amplop di kasir di bawah, saya di lantai 2. Lalu setelah beliau pergi, kasir ini nelpon saya, coba turun ke bawah dulu, ada titipan buatmu. Saya tidak berpikir itu uang, saudaraku. Saya turun ke bawah, ternyata saya ke kamar mandi. Saya hitung uang ini, saudaraku, di kamar mandi untuk waktu itu. Uang 5 ribuan 10 lembar. Lebih dari separuh, setengah bulan gaji saya. Saya hanya mengorbankan 500 perak. 50 ribu berarti berapa itu? 100 kali lipat ya. Memberi dengan tepat sesuai hati Tuhan, akan terjadi pelipat gandaan. Tapi jangan kau memberi supaya dikasih uang sama Tuhan. Tidak. Berikanlah yang terbaik karena kau percaya Tuhan adalah penolong hidupmu. Saya menangis. Tuhan luar biasa. Pertama, sebagai anak saya tidak durhaka. Saya selalu mengulurkan tangan saya menolong orang tua saya.
Kedua, setiap ada persembahan apapun di dalam gereja, asal ada di kantong saya selalu berusaha terlibat memberikan yang terbaik. Meskipun uang saya sangat terbatas. Saya kadang berpuasa. Saya hitung uang makan saya hari ini berapa. Saya puasa, uang yang untuk makan saya persembahkan, saya kasih kepada hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Saya mau kasih contoh kepada saudara persembahan yang baik lagi. Kita buka, sudah berapa menit nih? Ya, setengah jam ya masih ya. 1 Raja-Raja, saudaraku, buka 1 Raja-Raja 17. Bisa buka ayatnya, 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 dikatakan seperti ini. Elia dan janda di Sarpat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api atau ranting-ranting. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Elohimmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bahkan nanti anaknya pun meninggal, tetapi Elia berdoa dan anak itu hidup kembali. Saudaraku, yang mau saya kasih tahu, seluruh jemaat siapapun engkau, kita tahu pandemik ini membuat kesusahan yang luar biasa buat penduduk di dunia. Ada orang yang tadinya bekerja di PHK. Mungkin bagi orang yang bisa nge-Grab, puji Tuhan, masih ada 1-2 untuk beli beras seliter masih mampu. Tapi ada orang benar-benar gak punya uang. Dia tadinya melayani di gereja. Sekarang gereja tidak mampu membayar pekerja. Saya mau beritahu, pekerja atau tidak pekerja, pedulilah dengan tetanggamu, dengan keluargamu yang mungkin saat ini sulit mendapatkan makanan, sulit membayar uang sekolah. Saya mengucap syukur, ada 1-2 orang
jemaat yang dipercayakan Tuhan jabatan terus menopang gereja ini, sehingga kita kurang lebih 150 paket beras, isi 10 kilo satu karung beras, untuk memastikan lansia dan jemaat yang membutuhkan, memastikan untuk makan. Ini kasih yang luar biasa. Tuhan pasti memberkati orang ini. Dan memang kami melihat ada mujizat terjadi. Ketika ada satu hal, kami berdoa kepada Tuhan. Pakai hambamu ini terus Tuhan, supaya ada menjadi saluran berkat buat orang-orang lansia, orang-orang yang membutuhkan. Karena mereka tidak mampu kerja lagi, mereka bisa mati kelaparan. Nah, ini saudaraku, Elia sedang ada berbulan-bulan di tepi sungai Kerit. Dia hanya makan sesuatu yang diantar burung gagak, minum dari sungai yang sudah hampir kering. Dan tiba-tiba dia mendatangi janda di Sarpat. Sarpat ini saudara tahu di mana? Makanya saudara harus berdoa beriman ya. Kalau saudara dikasih Tuhan berkat, simpan. Nanti bersama dengan saya kita pergi ke Israel jika Tuhan sudah membuka jalan. Sarpat ini ada di negara Libanon, berdekatan, bertetangga dengan Israel sekarang, dekat Gunung Hermon di sebaliknya. Nah, disitulah Libanon dan Syria. Nah, dari kota Punis ya, itulah tempat Sarpat ini. Jadi bukan orang Yahudi ya. Jadi janda Sarpat ini di luar Yahudi. Nah, Elia sedang melarikan diri waktu itu disuruh Tuhan. Dia tinggal di tepi sungai Kerit itu sampai Tuhan mengatakan hujan akan turun. Lalu dia mendatangi janda ini pun sudah tinggal habis. Tinggal terakhir dia makan. Coba, kita udah terakhir-terakhirnya uang kita. Tiba-tiba ada orang minta uang kita. Saya nggak tahu apakah saudara berani memberi atau tidak. Tapi buat saya sering, bukan pernah lagi, sering saudaraku. Maka saya percaya akan kuasa Tuhan. Karena seringkali uang saya mungkin tinggal 200 ribu, 300 ribu. Ada orang minta tolong, saya transfer. Uang saya tidak pernah habis. Yang tidak masuk di akalku, Tuhan bisa memberi. Walaupun saya tidak kaya raya, tapi yang namanya makan dan minum dipelihara Tuhan sampai hari ini. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, kalau beras saya banyak, saya bilang Tuhan kirim kepada saya orang yang butuh beras. Tahu-tahu kemarin ada orang datang. Bahkan saya telepon, ambil beras. Saudaraku, ini cara Tuhan. Kalau engkau memberikan yang terbaik, lihat janda di Sarpat. Itu yang namanya berkorban. Jadi kalau uangmu ada 1 miliar, membeli 1 karung beras, membayar uang sekolah seorang anak yang mungkin di sekitarmu kau tidak peduli. Ingat, karat akan memakan itu. Justru di zaman pandemik ini sekarang adalah zaman anugerah. Tuhan ingin melihat kita mau membantu orang yang miskin, orang yang lapar, hamba-hamba Tuhan. Meskipun pakaiannya saudara lihat rapi, rumahnya mungkin ada, tapi mungkin di rumahnya sudah nggak ada beras, sudah nggak ada makan, sudah nggak bayar uang sekolah anak. Pedulilah hai orang-orang kaya. Lihat sekitarmu. Jangan sampai Tuhan datang memperingatkanmu lebih keras. Nomor 3 terakhir saudaraku. Contoh daripada memberikan persembahan. Jadi ingat, mulai dari sekarang. Lihat hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya pendeta. Mungkin juga mereka penatua di gereja. Mungkin juga mereka tukang sapu, tukang pel di gereja. Siapapun yang memberi. Mungkin dia penginjil.
Mungkin dia gerejanya tidak ada, dia nggak diakui di dalam gereja. Tapi dia suka memberitakan Injil. Dan sekarang dia kekurangan uang, kelaparan, nggak bisa bayar listrik. Itu adalah tugas daripada jemaat untuk memperhatikannya. Supaya terjadi berkat yang melimpah-limpah dalam hidupmu. Seperti janda di Sarfat ini. Terakhir saudaraku. Habil dan Kain. Ya, saya tidak usah bacakan. Saudaraku semua sudah tahu bahwa ketika Habil mempersembahkan korban kepada Tuhan, dia mempersembahkan korban yang terbaik, yaitu binatang. Lalu kakaknya Kain mempersembahkan hasil tumbuh-tumbuhan. Saya baca ulang-ulang tadi malam di Kejadian. Kain ini percaya akan keberadaan Tuhan. Nah, Habil percaya kepada Tuhan dan bersandar. Di Alkitab, di kitab Ibrani dikatakan pistis. Bersandar kepada Tuhan. Kain percaya kepada Tuhan, tapi dia berdebat dengan Tuhan. Nah, manusia-manusia yang sedang berdebat dengan Tuhan, enggak taat, enggak bersandar. Ini saudaraku, dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Yang penting gue kasih persembahan, terserah. Ini udah banyak kok. Harusnya ketika kau mau memberikan persembahanmu, ini nih kalau mau seperti Habil. Persembahan yang wangi. Tanya sama Tuhan. Tuhan, kemana mau kubawa persembahanku ini? Aku ingin menyenangkan hatimu dengan persembahanku. Bukan taruh di amplop gede. Lalu pejeng tenteng dilihat orang. Masukkan ke kotak persembahan. Bukan. Bukan menuntut pendeta gembala mengatakan, persembahanku kenapa nggak ditulis? Umumin dong, aku kan ngasih. Jumlahnya juga dikasih tahu. Saya banyak tahu jemaat di gereja-gereja kepengen namanya dipamerkan. No, itu adalah Kain, persembahan Kain. Tuhan tidak mencium itu sebagai dupa yang harum. Tetapi persembahan yang tepat diletakkan sesuai kehendak Tuhan dengan tepat. Jumlahnya pun sesuai kehendak Tuhan. Maka ini berarti engkau bersandar, percaya penuh pertobatan kepada Tuhan. Orang yang menurut pengertiannya sendiri berarti dia menolak roh Tuhan. Roh Tuhan yang menginsapkannya, yang mengajarinya. Jadi roh Tuhan itu hidup. Dia berbicara di hati nuranimu. Hati nuranimu adalah jendela Tuhan untuk berbicara dengan engkau. Oleh karena itu saudaraku, memberi yang terbaik artinya engkau tidak menyepelekan Injil. Memberi yang terbaik berarti engkau sedang mengundang Tuhan, menerima Tuhan, yaitu Yesus. Engkau sedang datang kepada Yesus. Engkau sedang meminta Tuhan betul-betul berkuasa dalam hidupmu. Kau tidak perlu takut mati, takut kekurangan besok. Yang penting kau sedang berjalan di jalan Tuhan. Setiap orang yang menyepelekan gereja, menyepelekan ibadah, menyepelekan Injil, menyepelekan hamba-hamba Tuhan, berarti menolak konviksi dari roh Tuhan. Menolak untuk datang kepada Yesus. Maka ingat, hartamu akan membawa engkau kepada pengadilan Tuhan. Hari Tuhan atasmu akan segera datang. Saudara akan dikeraskan hatinya untuk terus berdosa. Ingatlah Kain. Sekalipun Habil mati, darahnya tercurah, darahnya tetap berteriak kepada Tuhan dan didengar Tuhan. Tetapi Kain, dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 12, dia mengembara di tanah Nob. Nob itu artinya adalah tanah pengembaraan. Dan dia hidup dalam ancaman dan ketakutan seumurnya. Saudaraku,
hidupnya hancur, mati tanpa Kristus. Orang-orang yang tidak mau memberi, orang-orang yang tidak mau berbagi, dia sedang menuju jalan-jalan gelap neraka. Dan terjadilah nanti yang dikatakan Yudas, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Tidak memberikan persembahan yang tepat, yang benar, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh dikehendaki Tuhan. Beberapa tafsiran mengatakan, saudaraku, Kain dan Habil adalah kembar. Didasarkan kepada penjelasan bahwa Adam saat itu hanya sekali dikatakan bersetubuh dengan Hawa, tetapi kemudian dikatakan punya anak dua. Jadi banyak penafsir mengatakan Kain dan Habil adalah kembar. Satu asal, satu bapak, satu ibu. Tetapi beda karakter. Ini tergantung dari bagaimana caramu bertindak, merespon kasih Kristus. Tuhan datang dari sorga, memberikan keselamatan untuk berbagi sorga dengan kita. Dia datang menyelamatkan kita dan dia katakan, supaya di mana aku berada, di sana juga kamu berada. Aku naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kamu. Jadi di sorga tidak ada tempat buat orang kikir, orang pelit, orang egois, orang serakah. Orang yang hanya mau untuk dia, untuk dia, untuk dia. Di sorga adalah tempat untuk orang yang murah hati, yang memiliki belas kasihan, yang suka berbagi, yang memperhatikan orang lemah. Dan hanya oleh darah Yesus kita bisa dibebaskan dari roh kikir, roh pelit, dari roh yang kurang ajar. Mintalah darah Yesus. Hari ini mari angkat tanganmu, berdirilah. Kita akhiri ibadah kita ini. Hari ini kau mengakui dosa-dosamu. Jika engkau pernah mencuri persembahan, jika engkau tidak mau, tidak rela memberikan minimal 1/10. Seluruh hidup kita ini sudah dibeli Tuhan. 1/10 itu hanya contoh dari takaran. Minimal aja kau tidak mau beri. Kau minta ampun mulai hari ini. Lihatlah ke depan. Apakah hidupmu ditinggalkan Tuhan? Kalau kau setia, berikan yang terbaik. Memberi kepada gereja, memberi kepada hamba-hamba Tuhan, memberi kepada saudara yang miskin, janda-janda. Itu adalah kerinduan daripada Tuhan. Tanganmu mau dipakai, angkatlah tanganmu. Ini aku Tuhan. Aku ingin memberi. Aku ingin memberi yang terbaik, katakan. Jangan lupa, kau berjanji. Dan minggu depan ketika kita perjamuan kudus, saudara bawalah persepuluhanmu ke gereja. Jika engkau tidak bisa datang ke gereja, kirim transfer, bisa lewat m-banking. Kita sedang proses mengurus lewat QRIS saudaraku. Tapi saudara bisa transfer 5.000, 10.000, 20.000, seberapa persembahan persepuluhanmu. Berikan. Setiap hari Minggu saudara ibadah di rumah karena hari ini pemerintah kita sedang meminta kita betul-betul lockdown. Saudara tidak bisa ke gereja. Tetap ambil persepuluhanmu, persembahanmu, sisihkan, kumpulkan. Nanti sudah ada disatukan dengan persepuluhan. Saudaraku, saya tidak mengajari saudara untuk jahat. Biarpun saya mengatakan saudara memberikan persepuluhan bukan karena saya mata duitan. Saya ingin saudara terpelihara seperti janda ini. Saya ingin saudara dikenang Tuhan, diingat Tuhan seperti janda miskin yang kasih 2 peser itu. Saya rindu apa yang saya alami ketika saya memberikan persembahan 500 perak. Saudara pun mengalami kelimpahan 100 kali lipat dalam hidupmu. Angkat tanganmu. Ini aku Tuhan. Saya kasih waktu 1 menit, 2 menit. Saudara mengakui dosamu. Jika engkau selama ini memakan persepuluhanmu, itu adalah benihmu. Jika engkau tidak pernah peduli dengan orang di sekelilingmu, berbagi beras, berbagi. Lihat, tetanggamu mungkin tidak bisa sekolah, tidak ada pakaian, tidak ada buku, tidak ada wifi. Mungkin 10.000, 20.000. Kau tidak akan miskin ketika kau perhatikan. Pedulilah, peduli hamba-hamba Tuhan. Lihat,
orang-orang di sekelilingmu. Jika engkau selama ini pura-pura gak mau tahu, kau minta ampun sungguh-sungguh. Dan aku berdoa, Tuhan, lepaskan umatmu yang sungguh-sungguh mengakui dosanya di hadapanmu dan rindu bertobat. Lepaskan mereka dari roh kikir, lepaskan mereka dari kutuk belalang, pelahap, belalang pengerim, belalang pindahan, belalang peloncat, dari tikus-tikus pengerat. Berkati hidup mereka, karir mereka, usaha mereka, apa yang mereka kerjakan diberkati. Tuhan, aku percaya, bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu, sehingga semua orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan, tidak ada satu pun Tuhan yang mati kelaparan, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang telanjang. Sebab Engkau sudah mati bagi kami di kayu salib, menanggung semua penderitaan dan kesengsaraan kami. Kami percaya di dalam Engkau ada kuasa. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk jalan keluar untuk berkat-Mu yang melimpah. Kami percaya hidup kami, Tuhan, akan senantiasa menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkatlah tangan-Mu. Kita akhiri ibadah kita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu sudah diberitakan. Engkau adalah teladan yang pertama benar-benar berkorban, memberikan hidup-Mu, kesenangan-Mu, kemuliaan-Mu untuk merendahkan diri, menjadi manusia, menyelesaikan dosa kami, menghapus dosa kami, membebaskan ikatan kami. Maka hari ini umat-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tercurahlah Engkau saat ini. Ketika mereka pulang ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Roh belas kasih ada di hati mereka. Roh keberhasilan ada di dalam mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Melindungi mereka dari si jahat, dari penyakit, dari COVID-19 dan COVID Delta. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati keluar masuk mereka. Diberkati mereka tidur atau bangun. Diberkati pekerjaan mereka. Oh, diberkati Tuhan pendidikan, karir, usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam persekutuanmu dengan Roh Kudus. Mari yang percaya katakan amin, amin, amin.